Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara. 1. Dalam melakukan inspeksi pre-flight pada pesawat udara, seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara menemukan indikasi kebocoran hidrolik pada landing gear. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melaporkan temuan dan merekomendasikan penundaan penerbangan. B. Mengizinkan penerbangan dengan pengawasan khusus. C. Memperbaiki kebocoran secara mandiri. D. Mengabaikan temuan karena dianggap tidak kritis. E. Meminta pilot untuk melakukan uji terbang pendek. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kebocoran hidrolik pada landing gear merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan. Asisten inspektur harus melaporkan temuan ini dan merekomendasikan penundaan penerbangan untuk pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses sertifikasi ulang sebuah maskapai penerbangan, ditemukan bahwa beberapa pilot tidak memiliki jam terbang minimum sesuai regulasi. Langkah yang harus diambil oleh asisten inspektur pengoperasian pesawat udara adalah A. Memberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi persyaratan. B. Mengabaikan temuan karena bukan tanggung jawab langsung. C. Merekomendasikan pencabutan sertifikat maskapai. D. Melaporkan temuan dan merekomendasikan penangguhan sertifikasi hingga persyaratan terpenuhi. E. Memberikan pengecualian khusus untuk maskapai tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten inspektur harus melaporkan temuan ketidaksesuaian dengan regulasi dan merekomendasikan penangguhan sertifikasi hingga maskapai dapat memenuhi persyaratan jam terbang minimum untuk pilotnya, demi menjaga standar keselamatan penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Saat melakukan audit dokumentasi pesawat, asisten inspektur menemukan bahwa logbook perawatan pesawat tidak diperbarui selama 3 bulan terakhir. Tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan peringatan lisan kepada operator. B. Mengabaikan temuan karena dianggap kesalahan administratif. C. Melaporkan temuan dan merekomendasikan sanksi administratif. D. Memalsukan entry logbook untuk menutupi kelalaian. E. Memberikan waktu 1 minggu untuk memperbarui logbook. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembaruan logbook perawatan pesawat adalah kewajiban yang kritis untuk memastikan keselamatan dan ketertelusuran perawatan. Asisten inspektur harus melaporkan temuan ini dan merekomendasikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam pengawasan operasi penerbangan, asisten inspektur menemukan bahwa sebuah maskapai secara konsisten mengoperasikan pesawat dengan berat melebihi maksimum takeoff weight atau MTOW. Tindakan yang harus diambil adalah A. Memberikan peringatan tertulis tanpa sanksi. B. Mengabaikan temuan karena pesawat masih dapat terbang. C. Melaporkan temuan dan merekomendasikan penghentian operasional maskapai. D. Menyarankan penggunaan pesawat yang lebih besar. E. Merevisi MTOW pesawat untuk mengakomodasi praktik tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengoperasian pesawat melebihi MTOW secara konsisten merupakan pelanggaran serius yang membahayakan keselamatan penerbangan. Asisten inspektur harus melaporkan temuan ini dan merekomendasikan penghentian operasional maskapai hingga masalah ini dapat diselesaikan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara diminta untuk mengevaluasi prosedur de-icing sebuah bandara. Aspek kritis yang harus diperhatikan dalam evaluasi ini adalah A. Kecepatan proses de-icing. B. Biaya operasional proses de-icing. C. Efektivitas cairan de-icing dan prosedur aplikasi. D. Jumlah personel yang terlibat dalam proses. E. Merek peralatan de-icing yang digunakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam evaluasi prosedur de-icing,
Efektivitas cairan de-etching dan prosedur aplikasinya merupakan aspek kritis yang harus diperhatikan. Hal ini langsung berkaitan dengan keselamatan pesawat saat lepas landas dalam kondisi beku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam pemeriksaan sistem manajemen keselamatan atau Safety Management System, sebuah operator penerbangan, asisten inspektur menemukan bahwa pelaporan insiden sukarela atau Voluntary Incident Reporting sangat rendah. Rekomendasi terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah A. Memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak melaporkan insiden. B. Mengabaikan temuan karena pelaporan bersifat sukarela. C. Merekomendasikan program insentif finansial untuk pelaporan. D. Menyarankan peningkatan kesadaran dan budaya keselamatan tanpa hukuman atau non-punitive culture. E. Menghapus sistem pelaporan sukarela. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk meningkatkan pelaporan insiden sukarela, rekomendasi terbaik adalah menyarankan peningkatan kesadaran dan budaya keselamatan tanpa hukuman. Ini akan mendorong karyawan untuk melaporkan insiden tanpa takut konsekuensi negatif, meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Saat melakukan inspeksi pada fasilitas pelatihan simulator penerbangan, asisten inspektur menemukan bahwa sertifikasi simulator telah kedaluarsa selama 2 bulan. Tindakan yang harus diambil adalah A. Mengizinkan penggunaan simulator dengan pengawasan tambahan. B. Merekomendasikan penutupan sementara fasilitas hingga sertifikasi diperbarui. C. Memberikan perpanjangan sertifikasi secara langsung. D. Mengabaikan temuan karena simulator masih berfungsi dengan baik. E. Mengurangi frekuensi penggunaan simulator. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sertifikasi simulator yang kedaluarsa mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut tidak memenuhi standar regulasi terkini. Asisten inspektur harus merekomendasikan penutupan sementara fasilitas hingga sertifikasi diperbarui untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kualitas pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam audit prosedur tanggap darurat maskapai, ditemukan bahwa beberapa awak kabin tidak dapat mendemonstrasikan penggunaan peralatan keselamatan dengan benar. Langkah yang harus diambil oleh asisten inspektur adalah A. Mengabaikan temuan karena hanya sebagian kecil awak kabin. B. Memberikan perpanjangan waktu tanpa sanksi. C. Merekomendasikan pelatihan ulang segera dan evaluasi program pelatihan maskapai. D. Mengganti seluruh awak kabin yang gagal demonstrasi. E. Mengurangi jumlah peralatan keselamatan di pesawat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kemampuan awak kabin dalam menggunakan peralatan keselamatan sangat kritis. Asisten inspektur harus merekomendasikan pelatihan ulang segera untuk awak kabin yang gagal dan evaluasi menyeluruh terhadap program pelatihan maskapai untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang asisten inspektur pengoperasian pesawat udara diminta untuk mengevaluasi implementasi program pemantauan data penerbangan atau Flight Data Monitoring sebuah maskapai. Aspek terpenting yang harus diperiksa adalah A. Jumlah parameter yang dipantau. B. Biaya operasional program. C. Penggunaan data untuk peningkatan keselamatan dan efisiensi operasional. D. Merek perangkat keras yang digunakan. E. Frekuensi pengunduhan data. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam evaluasi program Flight Data Monitoring, aspek terpenting adalah bagaimana data digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional. Ini mencerminkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya yaitu peningkatan keselamatan penerbangan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam pemeriksaan prosedur pengisian bahan bakar pesawat, asisten inspektur menemukan bahwa personel darat sering tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Tindakan yang paling tepat adalah A.
Mengabaikan temuan karena tidak langsung terkait keselamatan penerbangan. B. Memberikan sanksi kepada individu yang melanggar. C. Merekomendasikan peninjauan dan perbaikan prosedur keselamatan, termasuk pelatihan ulang dan pengawasan. D. Mengurangi frekuensi pengisian bahan bakar. E. Mengganti seluruh personel darat dengan tim baru. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk keselamatan personel dan mencegah insiden yang dapat mempengaruhi operasi penerbangan. Asisten inspektur harus merekomendasikan peninjauan dan perbaikan prosedur keselamatan, termasuk pelatihan ulang dan peningkatan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.